Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semua, akhirnya kita bisa bertemu lagi dalam mata pelajaran IPA di semester 2 ini. Nah, materi yang akan pertama kita bahas itu adalah materi sistem organisasi kehidupan. Baik, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Sistem organisasi kehidupan ini dimulai dari tingkatan yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Tingkatan yang terendah atau terkecil dalam sistem organisasi kehidupan ini adalah sel. Sel ini adalah unit struktural dan fungsional terkecil dalam makhluk hidup. Nah, jadi setiap tubuh makhluk hidup ini seperti tumbuhan, hewan, manusia itu ternyata tersusun atas sel. Nah, karena sel itu bentuknya sangat kecil, nah jadi sel ini tidak dapat kita lihat langsung dengan menggunakan mata, tapi harus menggunakan alat bantu yaitu mikroskop. Sehingga kita kembali lagi, sebuah sistem organisasi kehidupan ini disusun oleh sel sebagai unit terkecilnya. Lalu nanti sel-sel tersebut itu akan berkumpul membentuk sebuah jaringan. Selanjutnya, kumpulan dari jaringan itu nanti akan membentuk suatu organ. Selanjutnya, kumpulan dari organ itu akan membentuk sebuah sistem organ. Lalu kumpulan dari sistem organ itu akan membentuk sebuah organisme. Nah, jadi jika diurutkan, sistem organisasi kehidupan ini dimulai dari sel, jaringan, lalu organ, sistem organ, dan juga organisme. Ini urutannya ya. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sel terlebih dahulu. Selanjutnya, sisanya organ, sistem organ, dan organisme ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Pengertian dari sel itu adalah unit struktural terkecil dalam makhluk hidup. Nah, sel ini memiliki ukuran yang sangat kecil. Ukurannya itu antara 1 mikrometer sampai dengan 100 mikrometer. Sehingga untuk melihat sel ini dibutuhkan alat bantu berupa mikroskop. Berdasarkan jumlah sel penyusunnya, organisme ini dibedakan menjadi 2. Jadi ada organisme uniseluler dan juga multiseluler. Nah, kalau uniseluler ini adalah organisme yang hanya terdiri atas 1 buah sel saja. Ya, maka dari itu organisme ini sering dianggap sebagai organisme primitif. Contohnya itu seperti amoeba. Nah, sementara kalau organisme multiseluler ini adalah organisme yang tubuhnya tersusun atas banyak sel. Contohnya itu seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Berdasarkan strukturnya, sel dibedakan menjadi 2, yaitu sel prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik ini adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Contohnya itu pada semua jenis bakteri dan juga virus. Sedangkan sel eukariotik ini adalah sel yang inti selnya itu memiliki membran inti. Contohnya itu pada jamur, manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Berdasarkan jenisnya, sel itu terdiri atas 2. Yang pertama ada sel tumbuhan dan juga sel hewan atau manusia. Baik sel tumbuhan atau sel hewan ini sebenarnya memiliki organ penyusun yang sama, namun terdapat beberapa organ yang menjadi ciri khas antara masing-masing sel. Sekarang kita kenalan yuk dengan salah satu jenis sel. Nah, sel yang akan kita bahas ini adalah sel tumbuhan. Nah, jadi pada sebuah sel, mau itu sel tumbuhan ataupun sel hewan, itu di dalamnya terdapat komponen-komponen atau organ-organ yang menyusunnya. Nah, bisa dilihat di gambar sebelah kanan, ini adalah contoh gambaran dari sel tumbuhan. Di dalamnya itu terdapat banyak sekali organ yang memiliki fungsi berbeda.
Nah, organ yang pertama ini adalah dinding sel. Nah, jadi dinding sel ini berada di bagian terluar dari sel. Yang kedua, ini ada membran plasma atau selaput plasma. Ya, letaknya itu ada di sebelah dari dinding sel. Fungsinya itu untuk melindungi sel dan juga mengatur pertukaran zat dari dalam ke luar sel atau sebaliknya. Selanjutnya ini adalah nukleus atau inti sel. Nah, inti sel ini adalah organ dalam sel yang berfungsi untuk mengendalikan seluruh kegiatan dari sel. Lalu ada RE atau retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini merupakan tempat pembentukan protein dalam sel. Dilanjut ada sitoplasma. Nah, sitoplasma ini adalah cairan di dalam sel. Nah, jadi di dalam sel itu tidak kering, tapi terdapat cairan yang mengisinya. Selanjutnya ada badan Golgi. Nah, badan Golgi ini berfungsi untuk membentuk membran sel dan juga memodifikasi protein yang dibentuk oleh sel. Lalu ada mitokondria. Mitokondria ini itu berfungsi untuk menghasilkan energi bagi sel. Selanjutnya ini ada vakuola. Nah, vakuola itu berfungsi untuk mengatur tekanan air pada tumbuhan. Lalu ada juga kloroplas. Kloroplas ini memiliki fungsi untuk mengatur atau untuk tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, yang kita sudah bahas tadi ini tentang sel tumbuhan. Untuk sel hewan ini struktur atau organ-organ di dalamnya itu sama seperti ini, tapi bedanya pada sel hewan ini tidak terdapat vakuola dan juga kloroplas. Seperti itu. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.